baiknya kita berdoa menurut Tuhan dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Sebelum kita mulai, saya absen dulu anak-anak. Untuk pagi hari ini ada yang tidak hadir? Siapa ya? Juga. Semoga yang sakit berani diberi kesembuhan supaya bisa bergabung di tempat. Oke, baik, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran materi ini, kemarin kita sudah mempelajari apa kemarin tentang besaran dan kesatuan. Sehingga kemarin ya nama besaran itu dalam besaran apa? Sesuatu yang dapat diukur, sesuatu yang dapat diukur. Terus kemudian sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai. Memiliki nilai. Contohnya apa sih kemarin besaran itu? Apa contohnya kemarin besaran? Yaitu bagus sekali. Jadi kemarin untuk pelajaran kemarin masih ingat ya terkait apa yang disampaikan oleh saya awal kemarin terkait dengan apa itu yang namanya besaran. Ya. Nanti pada mata pelajaran fisika pada pertemuan kali ini selanjutnya kita nanti akan mempelajari tentang pengukuran atau yang dinamakan dengan alat ukur. Jadi nanti kita belajar tentang alat ukur. Nah, alat ukurnya seperti apa, kemudian caranya bagaimana, itu nanti kita pelajari di sini. Sebelum ke sana kita lihat di sini. Tahukah kamu bahwa rekor suhu tertinggi yang pernah tercatat di Nepal mencapai 134 derajat Fahrenheit atau sekitar 57 derajat Celcius. Kemudian dari 8 buah planet yang susun di tabel surya kita, bagaimana cara mengetahui suhu suatu tempat maupun ukuran sebuah planet? Ya, cara mudah melakukan pengukuran. Kalian akan menggunakan garis kita dapat menggunakan jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang lebih akurat dibandingkan garis. Jangka sorong memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala minus. Apakah bisa diukur dengan garis? Jangka sorong atau meter? Semoga penjelasan ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Oke. Ya, ini lagi sudah tadi intinya menggunakan macam-macam alat ukur. Jadi video tadi hal apa yang kalian temukan atau kalian sesuatu yang harus perlu ditanyakan atau mungkin yang bisa disampaikan terkait video tadi? Ya, dari itu tadi bisa macam-macam alat ukur benar disampaikan. Ada jadi ada panjang ya, usaha panjang ya, ada beberapa alat ukur ya. Betul. Yang lain? Ya, betul. Ya, betul sekali. Tadi ada anak ya tadi mau periksa ke dokter karena sakit panas, kemudian menyampaikan bahwa tidak mungkin dia mengukur suhu badannya dengan mikrometer atau jangka sorong. Harusnya dia itu adalah termometer. Itu ukur suhu itu ada
panjang adalah termometer. Dari video tadi sedikit ada gambaran dari kalian. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tujuan pembelajarannya pada kesempatan kali ini, yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu membangun konsep pengukuran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, tujuan yang kedua, melalui kegiatan percobaan, peserta didik mampu mengukur suatu benda dengan alat ukur yaitu mistar, jangka sorong, dan mikroskop dengan benar. Tujuan yang ketiga yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu mempresentasikan hasil pengukuran dengan alat ukur dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada tiga, mengenai proses pengukuran dan penerapannya, kemudian mampu mengukur benda dengan alat ukur mistar, jangka sorong, dan mikroskop. Yang terakhir nanti mempresentasikan hasil percobaan. Sebelum kegiatan dimulai, saya ingin tahu mengenal dulu terkait alat ukur. Dilihat di perbedaannya yang tadi Bapak sudah memberikan link di Google Form. Itu dikerjakan. Ya, oke. Kalau sudah, kita ke materi pada pagi hari itu pelajari tentang alat ukur. Oke, di sini Bapak menampilkan macam-macam alat ukur. Macam-macam alat ukur. Menurut kalian, alat ukur di sini yang jadi lain sini yaitu alat untuk mengukur besaran apa? Besaran panjang berkali. Yang pertama di sini adalah meteran. Kemudian di sini meteran ini untuk besaran pangkal ini. Kemudian ada penggaris atau mistar. Kemudian di sini ada mikroskop dan juga ada jangka sorong. Kelima ini semuanya adalah alat ukur pada besaran panjang. Pertanyaan kedua, apakah semua alat ukur di atas itu bisa mengukur besaran tadi yaitu besaran panjang secara valid pada suatu benda? Apakah semua alat bisa mengukurnya dengan valid? Saja. Contohnya misalkan, kalau saya ingin mengukur misalkan ketebalan suatu benda, apakah dari ketujuh ini bisa dipakai semua? Jika kan, bisa mungkin dengan jangka sorong, kemudian dengan beberapa bentuk. Kalau kita mengukur panjang meja, kita tidak mungkin kan menggunakan ini beberapa sektor, kemudian jangka sorong, ya. Kita bisa menggunakan mistar, bisa meteran. Jadi kegunaannya dari kepanjangan ini tidak sama, meskipun sama dalam mengukur besaran panjang. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang jangka sorong, yaitu alat ukur untuk mengukur diameter dalam dan luar suatu benda atau mengukur panjang benda berukuran kecil. Jadi benda yang panjangnya sangat kecil, sangat pendek itu lebih akurat dilakukan dengan mengukur dengan jangka sorong, dengan mistar atau garis. Kemudian jangka sorong terdiri atas dua bagian utama, yaitu bagian yang tetap atau yang tetap
dan bagian yang dalam yang dapat digeser, namanya rahang sorong. Caranya bagaimana untuk membacanya pada jangka sorong? Pada jangka sorong ini ada dua tadi, ada skala utamanya di sini, ini yang namanya skala utama. Kemudian yang bagian kuning ini adalah skala lulus yang tadi bisa digeser. Bendanya dijepitkan di tengah-tengahnya ini. Misalkan bendanya di sini, berarti digeser ke dalam, di mengecil. Nanti akan menunjukkan contoh seperti ini. Yang bagian atas ini menunjukkan skala utama 3, 6, 4 ini. Jadi 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 dan seterusnya. Itu namanya skala utama. Jangan salah yang bagian ini. Namanya skala utama. Kemudian yang skala lulus itu antara 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu berada di yang bagian geser yang di kuning ini. Itu menggesernya di sini kita tergantung bedanya. Itu beda yang kecil kita gesernya ini, otomatis itu menggeser. Caranya untuk jangka sorong ini ada ketelitiannya, yaitu 0,01 cm, kecil sekali bedanya. Kalau yang instan tadi menggaris 0,5 cm, ini 0,01 cm. Bagaimana Pak cara membacanya? Cara membacanya dibacanya dilihat angka 0 yang ada di skala lulus. Saya ulangi, skala utama ini yang atas, yang ini skala lulus itu yang bawah, yang bagian geser. Selanjutnya itu mikrometer stroke adalah untuk mengukur ketebalan diameter luar, diameter dalam, atau panjang benda dengan ketelitian yang jauh lebih tinggi. Berarti ada yang lebih kecil lagi, yaitu jangka sorong yang mempunyai ketelitian 0,01 mm. Kalau tadi jangka sorong 0,01 cm. Milimeter itu paling terkecil 0,01. Untuk mikrometer stroke, untuk mikrometer stroke itu juga sama. Ada dua skala. Skala utamanya ini pada di sini. Yang di sini adalah skala putar. Dan nanti ini diputar. Yang bagian kita itu diputar ini. Diputar menyesuaikan benda yang akan diukur. Caranya sama. Skala utamanya berapa yang menentukan? Di sini menunjukkan 5 mm. Dan skala lulus yang ini. Dalam itu skala putar di sini yang menunjukkan dengan garis pada skala utama, yang menunjukkan 0,19. Menghitungnya adalah skala utama ditambah dalam kurung skala lulus dikali ketelitiannya juga sama. Kalau tadi 0,1 cm, kalau yang mikrometer stroke itu 0,1 mm. Jadi kita nanti akan membaca itu. Oke. Sekarang kita berkelompok. Mungkin kelompoknya seperti kemarin yang sudah dibagi ya. Silakan saya akan membagikan KPD-nya sambil menunggu. Mungkin perwakilan kelompok mengambil alat dan bahan yang untuk percobaan yang ada di belakang. Silakan. Ya.
Nah, di sini petunjuknya diperhatikan. Kita nanti akan mengukur panjang buku, diameter lereng, diameter umur, kegandalan uang bayi 500 gram, kemudian panjang ruang besi dan diameter buku. Nanti kalian ukur yang sudah jalan ini. Nah, benda apa, bagian yang diukur apa, penyamanannya apa, skalanya berapa, dan hasilnya berapa. Oke, kita mulai percobaan. Oke, siapa yang mau menyaksikan dulu? Kalau satu, oke, siap. Bentuknya apa aja nih? Oke, beri dulu. Yang nomor satu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kegiatan hari ini. Data pengamatan mengukur menggunakan skala dan alat ukur panjang. Nomor 1, utama benda buku. Bagian yang diukur panjang, alat ukur besar. Skala utama 25, skala minus strip. Hasil pengukuran 25 cm. Nomor 2, nama benda lereng. Bagian yang diukur diameter, alat ukur mikrometer cube. Skala utama 16, skala minus 45. Hasil pengukuran 16,45 mm. Nama benda umur. Bagian yang diukur diameter, alat ukur jangka sorong. Skala utama 1,2, skala minus 2, hasil pengukuran 1,22 cm. Nomor 4, poin. Bagian yang diukur ketebalan, alat ukur mikrometer, skala utama 2, skala minus 2, hasil pengukuran 2,06 mm. Nomor 5, potongan besi. Bagian yang diukur panjang, alat ukur jangka sorong. Skala utama 4,8, skala minus 1,
hasil pengukuran 4,8 cm. Karena tutup botol bagian yang diukur diameter, alat ukur jangka sorot, skala utama 3, skala radius 2, hasil pengukuran 3,02 cm. Ya, yang kemarin yang tadi. Nomor 1, berdasarkan hasil pengukuran, alat ukur manakah yang paling akurat? Mengapa alat tersebut paling akurat? Jawabannya mikrometer skrup, karena memiliki tingkat ketelitian paling kecil yaitu 0,01 mm. Nomor 2, berdasarkan hasil diskusi dan penyelidikan kalian, buatlah kesimpulan tentang pentingnya pengukuran. Dalam mengukur ketebalan dari diameter benda, lebih akurat menggunakan jangka sorot dan mikrometer skrup karena memiliki ketelitian terkecil. Oke, jadi tadi mengapa alat ukur manakah yang paling akurat? Nah, yang paling akurat itu yang paling benar-benar valid. Nah, yaitu apa? Jadi tadi yang mempunyai tingkat ketelitiannya yang paling kecil. Jadi yang paling kecil itu semakin valid untuk mengukur suatu benda. Nah, tadi ketebalan. Jadi ketebalan itu mengukur poin tadi menggunakan mikrometer sama jangka sorot ada perbedaan sedikit. Nah, tapi yang lebih valid yaitu menggunakan mikrometer. Oke, terima kasih. Ada yang lagi dari presentasi pemenang? Oke, ada. Silakan. Faktor apa saja mempengaruhi hasil pengukuran? Oke, bagus. Pertanyaan bagus. Silakan. Ada 3 faktor, yaitu ketelitian alat ukur, keterampilan mengukur, dan faktor letak terduga. Bisa dari pertanyaan lagi? Oke, ada yang tanyakan? Cukup? Nah, cukup. Silakan. Ya, masing-masing ini ada problem yang maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kita menganalisis dan mengevaluasi penggunaan masalah. Analisis penggunaan masalah. Nah, silakan. Kita menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Ya, berapa kebiasaan di masing-masing alat ukur? Kemudian alat ukur itu alat ukur mana yang paling teliti atau yang lebih akurat? Kemudian mengapa alat ukur lebih akurat? Kemudian jelaskan pada faktor kamu pentingnya pengukuran di dalam hidupan sehari-hari. Ya, menggunakan? Oke, silakan. Ini saja Bapak. Menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Berapa ketelitian masing-masing alat ukur tersebut? Bisa ketelitiannya 0,5 mm, jangka sorot ketelitiannya 0,1 cm atau 0,5 mm, mikrometer skrup ketelitiannya 0,01 mm. Alat ukur mana yang paling teliti atau akurat? Mikrometer skrup. Mengapa alat ukur tersebut lebih akurat? Karena memiliki ketelitian paling kecil yaitu 0,01 mm. Berikan alasanmu mengapa pentingnya pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Karena kegiatan pengukuran mempunyai dampak yang luas terhadap ilmu pengetahuan, kehidupan pribadi manusia dan masyarakat dalam meningkatkan efisiensi. Alat ukur yang digunakan tergantung pada besaran ukur yang akan diukur. Dengan melakukan pengukuran, kita dapat mengetahui nilai dari suatu besaran. Oke, terima kasih. Baik, oke. Sekarang untuk menyampaikan, ya. Jadi ketelitiannya dari ketiga alat ukur tadi berbeda-beda. Bisa itu hanya 0,5 mm,
yang 0,01 cm dan mikrometer stroke itu 0,01 mm. Mana yang berapa? Yaitu yang paling kecil, yaitu mikrometer stroke 0,01. Maknanya apa? Jadi dalam mengetahui sebagai pemecahan masalah terkait hasil percobaan tadi sudah bagus ya, sudah bagus, sudah mulai di kalian. Oke, setelah itu nanti hasil pengerjaannya nanti bisa dibuat nanti diserahkan ke apa. Sebelum kita tutup, saya akan menyampaikan kesimpulan pada pertemuan kali ini. Bahwasanya alat ukur itu memang penting sekali kita lakukan dalam belajar. Kita tidak jauh dari situ. Karena apa? Contoh, kalau kita mengukur misalkan suatu benda untuk berjualan, kita harus menjual harga berapa, itu harus kita timbang dulu dengan mengukur beratnya atau timbangan. Seperti kita untuk membuat tadi meja kursi, itu harus kita ukur dulu harganya berapa, ukur pertukaran atau macam itu ya. Kemudian dari yang sudah kita pelajari tadi, masing-masing itu mempunyai tingkat ketelitiannya yang berbeda, tidak sama. Jadi tidak mungkin kita mengukur penggaris, mengukur buku itu dengan jangan lorong, dengan mikrometer stroke, tapi menggunakan penggaris. Padahal semua alat ukur itu sama-sama untuk mengukur besaran penggaris. Ya, oke. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan post-test. Bagaimana sih kemampuan kalian setelah kalian mempelajari tentang Al-Quran? Kan dikerjakan. Sekarang bicara. Oke, sudah? Kalau sudah, mari kita akhiri pembelajaran kali ini. Kita akhiri dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita. Silakan untuk untuk akhir kepada Untuk mengakhiri kegiatan pada ini, malah kita berdoa melalui terima kasih. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.